Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tika Rusman, NIM F 2019-01005 dari kelas C1 Farmasi, program studi S1 Farmasi. Dalam video ini, saya akan menjelaskan materi tentang osteoartritis atau disebut dengan OA. Hal pertama yang akan saya bahas yaitu definisi dari osteoartritis. Definisi osteoartritis. Osteoartritis merupakan penyakit degeneratif yang menyerang sendi. Kerusakan pada sendi terjadi pada area kartilagus sendi. Penyakit osteoartritis bersifat kronik dan progresif. Umumnya, osteoartritis mengenai sendi vertebrata, panggul, lutut, dan pergelangan kaki. Materi selanjutnya yaitu patogenesis dari osteoartritis. Berdasarkan patogenesisnya, osteoartritis dibedakan menjadi osteoartritis primer dan osteoartritis sekunder. Osteoartritis primer bersifat idiopatik, penyebabnya masih belum diketahui. Sedangkan osteoartritis sekunder disebabkan kelainan endokrin, inflamasi, metabolik, pertumbuhan, herediter, dan keadaan imobilitas yang lama. Kelainan pada sinovia sendi disebabkan oleh jejas mekanis dan kimiawi karena multifaktorial, seperti faktor umur, stres mekanis, penggunaan sendi berlebihan, defek anatomis, obesitas, genetik, humoral, dan faktor budaya. Osteoartritis adalah proses kelainan gabungan dari degradasi rawan sendi, remodeling, dan inflamasi cairan sendi. Diawali dari degradasi kolagen di tulang rawan sendi, kemudian terjadi perubahan keseimbangan metabolisme di area sendi. Produk hasil degradasi terkumpul di sendi dan menghambat fungsi rawan sendi sampai memunculkan respon imun. Selanjutnya, terjadilah reaksi inflamasi di sendi. Materi berikutnya yaitu etiologi dari osteoartritis. Terdapat beberapa teori tentang etiologi penyakit osteoartritis, akan tetapi masih tetap menjadi perdebatan. Penyebab osteoartritis adalah kerusakan pada tulang rawan, yaitu bantalan halus yang berada di ujung tulang. Bantalan halus ini seharusnya melindungi ujung tulang dari gesekan dengan tulang lainnya karena bertemu di persendian. Namun ketika tulang rawan rusak, gesekan antar ujung tulang tersebut terjadi, yang juga akan mempengaruhi persendian. Persendian kemudian akan meradang serta menimbulkan rasa nyeri dan kekakuan pada penderitanya. Meski demikian, penyebab utama terjadinya kerusakan tulang rawan tersebut tidak diketahui pasti. Namun, kondisi ini umumnya dipengaruhi oleh pertambahan usia. Pasalnya, seiring bertambahnya usia, sendi biasanya akan menjadi lebih kaku dan tulang rawan juga bisa lebih rentan kehilangan pelumas alaminya. Semua hal tersebutlah yang bisa mengakibatkan osteoartritis pada usia lanjut. Beberapa faktor risiko yang berperan dalam kejadian osteoartritis diantaranya adalah kadar estrogen rendah, kadar IGF-1 rendah, usia, obesitas, jenis kelamin wanita, ras, genetik, aktivitas fisik yang melibatkan sendi yang bersangkutan, trauma, tindakan bedah ortopedik seperti menisektomi, kepadatan massa tulang, merokok, endothelial cell stimulating factor, dan diabetes mellitus. Materi berikutnya yaitu faktor resiko dari osteoartritis. Faktor-faktor resiko osteoartritis adalah umur, jenis kelamin, etnis, genetik, obesitas, penyakit metabolik, adanya cedera sendi, jenis pekerjaan, olahraga, kelainan pertumbuhan, dan tingginya kepadatan tulang. Osteoartritis lebih banyak terjadi pada usia di atas 60 tahun dan jarang terjadi pada usia kurang dari 40 tahun. Pada perempuan, osteoartritis terjadi di banyak sendi. Pada laki-laki, kejadian osteoartritis pada paha, pergelangan tangan, dan leher. Faktor genetik turut berperan dalam osteoartritis. Pada ibu dengan osteoartritis di sendi-sendi intervalak, maka anak perempuannya akan mempunyai risiko 3 kali lebih besar memiliki kelainan tersebut dibanding dengan anak perempuan dengan ibu tanpa osteoartritis. Berat badan berlebih memberi risiko beban tambahan pada tulang dan sendi. Selain itu, orang gemuk cenderung mengalami kelainan metabolik dan hormonal. Hal ini berhubungan pula dengan kejadian osteoartritis. Ternyata penderita osteoartritis memiliki risiko penyakit jantung koroner dan hipertensi lebih tinggi dibandingkan dengan penderita tanpa osteoartritis. Pekerjaan dan aktivitas olahraga yang berlebihan dapat mencederai sendi. Beban dan benturan pada sendi menjadi predisposisi terjadinya osteoartritis. Selanjutnya, kelainan pertumbuhan seperti penyakit Perthes dan dislokasi kongenital paha
berkaitan dengan munculnya osteoartritis pada usia relatif muda. Kepadatan tulang yang tinggi atau keras tak bisa mengurangi benturan dan beban pada tulang rawan sendi. Akibatnya, tulang rawan sendi lebih mudah rusak. Materi selanjutnya adalah gejala osteoartritis. Gejala osteoartritis yang umumnya terjadi adalah nyeri pada persendian yang umumnya dirasakan selama beraktivitas atau setelah beraktivitas. Sendi terasa kaku yang umumnya terasa pada pagi hari atau akan pulih sendirinya dalam waktu 30 menit atau ketika sedang tidak aktif melakukan kegiatan. Sendi terasa lebih lunak saat diberikan tekanan. Selanjutnya, sendi kehilangan sifat fleksibilitasnya yang membuatnya menjadi lebih kaku dan sulit untuk digerakkan. Lalu timbul bunyi klik atau retakan ketika sendi ditekuk atau digerakkan. Munculnya taji tulang di sekitar sendi, yakni tonjolan tulang yang keras dan tajam. Selanjutnya, pembengkakan di sekitar sendi, otot di sekitar sendi yang melemah. Selain tingkat keparahan, gejala osteoartritis pun bisa beragam tergantung pada bagian sendi mana yang terkena. Dapat dilihat pada gambar, perbedaan tulang normal dengan tulang yang mengalami osteoartritis, yaitu dapat dilihat pada kartilago yang mengalami penyepisan, sehingga antar tulang dapat bergesekan yang dapat mengakibatkan nyeri. Materi selanjutnya yaitu diagnosis osteoartritis. Untuk membuat diagnosis osteoartritis, dokter umumnya melakukan pemeriksaan fisik terlebih dahulu pada bagian sendi Anda yang mengalami peradangan. Pemeriksaan fisik ini untuk mencari tahu tanda-tanda atau gejala osteoartritis yang timbul. Setelah itu, dokter akan melakukan beberapa tes untuk memastikan penyebabnya. Beberapa tes pemeriksaan yang umumnya dilakukan untuk diagnosis osteoartritis yaitu yang pertama sinar X. Sinar X atau foto ronsen mampu mendeteksi tulang rawan yang hilang dengan menunjukkan adanya penyempitan ruang antara tulang-tulang di sendi. Selain itu, foto ronsen juga bisa menunjukkan kemunculan taji tulang di sekitar persendian. Yang kedua yaitu MRI. MRI bekerja dengan menggunakan gelombang radio dan teknologi magnet kuat untuk menampilkan gambar detail dari tulang dan jaringan lunak, termasuk tulang rawan. MRI biasanya tidak digunakan untuk mendiagnosis osteoartritis secara langsung, namun setidaknya dapat membantu memberikan lebih banyak informasi jika ada kondisi lain yang lebih kompleks. Yang ketiga yaitu tes darah. Sebenarnya tidak ada tes darah yang cukup spesifik untuk mendeteksi osteoartritis. Namun, tes ini dapat membantu memastikan apakah kondisi yang Anda alami terkait dengan penyakit radang sendi lainnya seperti rheumatoid arthritis. Yang keempat yaitu aspirasi cairan sendi. Pada prosedur ini, dokter menggunakan suntikan berlubang untuk mengeluarkan cairan dari dalam sendi yang bermasalah. Selanjutnya, cairan tersebut akan diuji dan diperiksa lebih lanjut di laboratorium guna menentukan kemungkinan adanya peradangan di dalam. Materi berikutnya yaitu obat dan pengobatan osteoartritis. Osteoartritis adalah kondisi kronis yang tidak dapat disembuhkan. Meski demikian, penderitanya perlu mendapatkan pengobatan untuk meredakan gejala dan mencegah penyakitnya semakin parah. Beberapa pilihan pengobatan untuk osteoartritis adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu konsumsi obat-obatan. Gejala rasa sakit, nyeri, dan kekakuan akibat osteoartritis bisa ditolong dengan pemberian obat-obatan tertentu, yaitu obat pereda nyeri seperti acetaminophen atau opioid, obat antiinflamasi non-steroid atau disebut dengan NSAID seperti ibuprofen dan naproxen sodium atau Aleve, dan lain-lain. Duloxetine atau Cymbalta untuk membantu meredakan nyeri kronis termasuk osteoartritis. Yang kedua yaitu terapi. Anda juga bisa mempercepat pemulihan gejala dengan rutin melakukan terapi, seperti terapi fisik dan okupasi. Terapi fisik adalah prosedur perawatan yang akan membantu untuk melatih otot-otot di sekitar persendian yang nyeri. Sementara terapi okupasi melatih untuk melakukan tugas sehari-hari tanpa memberi tekanan ekstra pada sendi yang sakit. Yang ketiga yaitu prosedur medis. Jika beberapa perawatan sebelumnya tidak cukup membantu, dokter mungkin akan menyarankan prosedur lainnya, seperti suntikan kortikosteroid, suntikan pelumas, operasi penggantian sendi, atau operasi penyelarasan tulang. Perubahan gaya hidup dan pengobatan rumahan yang dapat membantu mengatasi osteoartritis adalah sebagai berikut, yaitu tetap rutin dan aktif berolahraga ringan
untuk memperkuat otot di sekitar sendi dan sendi lebih fleksibel, seperti berjalan kaki, bersepeda, atau berenang. Hindari makanan yang menjadi pantangan untuk osteoartritis. Jaga berat badan tetap ideal. Kompres air hangat dan air dingin. Air hangat utamanya dilakukan untuk mengendurkan otot dan meredakan nyeri, sedangkan air dingin dapat meredakan nyeri otot setelah berolahraga. Selanjutnya, gunakan alat bantu seperti penopang atau tongkat untuk mengurangi beban lutut saat bergerak. Materi berikutnya itu pencegahan osteoartritis. Osteoartritis adalah penyakit yang sulit dicegah, namun Anda dapat mengurangi risiko terkena kondisi ini dengan menghindari cedera atau trauma serta menjalani gaya hidup sehat. Berikut beberapa cara yang dapat dilakukan untuk membantu mencegah osteoartritis. Yang pertama, lakukan olahraga yang baik untuk kesehatan sendi, seperti berenang, bersepeda, atau jalan cepat selama 150 menit setiap minggu, dan diselingi dengan latihan kekuatan selama 2 hari dalam seminggu. Hindari olahraga yang membebani sendi, seperti lari dan latihan angkat beban. Pertahankan postur tubuh yang baik dan menghindari posisi yang sama terlalu lama. Bila Anda bekerja di meja, sebaiknya sesekali bergerak dan atur posisi duduk yang nyaman. Kemudian, jaga berat badan agar tetap ideal. Bila Anda obesitas, sebaiknya menurunkan berat badan untuk mengurangi risiko terkena osteoartritis. Itulah materi yang dapat saya sampaikan tentang osteoartritis. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.